Nah, di XMPP-nya udah sejalankan. Untuk service-service yang kita butuhkan ada dua, yaitu yang pertama adalah Apache, kemudian satu lagi adalah MySQL. Oke, kita startkan dulu, tunggu sampai berwarna hijau. Oke, sudah. Nah, tutup dulu atau minimize ya. Ini cuma minimize saja, dia tetap ada di bagian task drive view-nya. Oke. Jadi kita akan lanjutkan dengan yang kemarin ya. Ini yang kemarin, script yang kemarin ya. Jadi kemarin kan ada 4 buah file ya, koneksi, login form, proses login, dan view user ya. Oke, jadi saya akan mulai dari ini dulu, dari bagian login formnya dulu ya. Ini bagian login form. Nah, di login form ini kita akan tambahkan, kita akan deteksi apakah seorang user itu sudah login atau belum ya. Kemudian kalau sudah login, kita akan arahkan usernya ke sebuah halaman khusus untuk user, tergantung user type-nya ya. Kalau seorang user itu user type-nya adalah administrator, kita akan arahkan ke halaman admin. Tapi kalau user type-nya adalah tipe yang user, maka kita akan arahkan ke halaman user. Oke. Nah, kemarin kita ada buat 2 tipe user ya. Sini kita cek kembali dulu. Jadi kita masuk dulu ke phpMyAdmin. Untuk di browser berarti ketik saja alamatnya localhost/phpMyAdmin. Sudah. Nah, nama database-nya nih ya, db_mahasiswa, kemudian tbl user ya, di sini. Oke, jadi ada 2 tipe user ya, satu tipe user, satu lagi administrator ya. Jadi ada 2 di sini. Nah, saya akan buat 2 file dulu ya, sebelum kita rombak yang login form, kita buat 2 file dulu. Jadi file yang pertama, tipe filenya tetap php create. Nah, ini kita simpan dulu, save. Nama filenya user.php ya, user.php. Kemudian satu file lagi, file new php juga create. Ini nama filenya kita namai administrator.php. Jadi ada dua ya, ada 2 halaman, satu halaman user, satu lagi halaman administrator. Halaman user ini hanya bisa diakses oleh user type, user, dan administrator. Jadi administrator dia boleh akses halaman apapun juga. Sementara yang halaman administrator.php ini hanya boleh diakses oleh user yang bertipe administrator saja. Kalau user yang tipe user mencoba untuk mengakses halaman administrator, kita langsung redirect ke halaman user kembali ya. Nah, jadi kita akan rombak dulu untuk bagian user.php-nya dulu ya. Oke, jadi di bagian title kita tulis keterangan saja. Selamat datang di halaman user ya, halaman user dulu. Kemudian untuk bagian ini kita tambahkan dulu petanya php. Oke, ini untuk script PHP-nya di sini ya. Oke, nah untuk kita akan menggunakan session ya. Kita akan menggunakan session. Nah, syarat untuk mendeteksi sebuah session kita harus tambahkan ini dulu, session start ya. Tambahkan setiap halaman yang membutuhkan session kita harus menggunakan ini ya. Nah, session itu apa? Session itu sebenarnya adalah variabel ya. Variabel cuma dikenali di semua halaman. Bedakan kalau variabel biasa. Kalau variabel biasa kita deklarasi di satu halaman, maka variabel tersebut hanya dikenali di
halaman atau page tersebut saja. Sementara kalau session, kita udah buat satu buah variabel session, variabel tersebut dikenali di semua halaman. Ya. Jadi itu perbedaannya, sedikit saja sebenarnya perbedaannya. Nah, kemudian tuh nanti kita mau declare variabel yang session, harus ada ini dulu, session startnya dulu. Kalau ini tidak ada, nanti variabel sessionnya tidak akan berfungsi. Ya. Jadi setiap halaman yang membutuhkan session harus ada ini, session start. Oke. Nah, lebih baik lagi ya, lebih baik lagi session startnya ini di-add-kan di sebelum konten ya, sebelum isi. Jadi sebaiknya seperti ini ya. Untuk session biasanya kita add-nya di bagian sini ya. Ini menandakan bahwasannya halaman ini menggunakan session. Sebaiknya seperti ini ya. Jadi di sini kita udah start session, baru di body-nya kita tambahkan lagi script yang lain. Oke. Ya. Jadi seperti ini penulisannya. Nah, kita akan buat dua session. Session yang pertama adalah username-nya, kemudian session yang kedua adalah user type-nya. Jadi kalau ada username, ada session username, dan ada session user type, maka itu menandakan usernya sudah login. Tapi kalau dua session tersebut tidak ada, itu tandanya user belum melakukan proses login. Oke, jadi di sini kita cek dulu. Nah, untuk pengecekan seperti biasa kita menggunakan conditional if ya. If is set. Jika sudah ada, jika ada di set. Nah, $session. Nah, ini sudah ada. Session yang namanya yang pertama username. Oke. Nah, kemudian kita cari lagi satu session lagi. And is set $_session user type. Ingat, PHP ini case sensitif ya. Jadi huruf besar dengan huruf kecil itu sangat berpengaruh, case sensitif ya. Jika sudah di set, ini kita pura-pura buka tutup dulu. Oke. Nah, maka kita cetak. Kita bisa cetak. Untuk kita echo-kan saja, echo sambung dengan username, sambung dengan username. Kemudian kita turun baris, user type adalah nah ini kalau sessionnya ada. Kalau sessionnya ada, maka kita akan cetak. Ini biar dulu ya untuk turun baris. Nah, kita akan cetak selamat datang. Username-nya apa? User type Anda adalah user type-nya apa? Kita cetak di sini. Oke. Nah, kalau bukan else. Kalau bukan ya, kalau tidak ada session username dan tidak ada session user type, maka kita akan redirect ya. Redirect ini maksudnya apa? Arahkan ke halaman ini, loginform.php ya. Jadi kalau tidak ada sessionnya, kita arahkan ke halaman ini. Oke. Nah, kita coba tes dulu. Cara tesnya gampang aja, localhost latihan 5. Kita akan coba akses halaman user.php. Nah, nggak bisa akses halaman user.php-nya, nggak bisa diakses ya. Kita paksa pun nggak bisa user.php. Nah, selalu diarahkan ke halaman login dulu ya. Jadi disinilah letaknya ya. Jadi ini fungsinya untuk redirect
Oke, jadi kalau user maksa untuk masuk ke halaman user.php pun tidak akan bisa, ya. Oke, nah kalau di web ini yang pertama adalah security ya. Security ini agak berhati-hati, ya. Jadi kalau kamu pakai Visual Studio itu gampang untuk set security-nya. Kalau di web nggak bisa seperti yang di Visual Studio ya. Kita cuma set menunya, kita hide-kan saja, nggak bisa. Nanti kalau user tahu nama page-nya, dia bisa langsung akses di bagian ini ya. Kalau nggak kita cegah, ya masuk nantinya user.php bisa diakses ya. Jadi agak diperhatikan ya. Oke. Nah, jadi kita sudah redirect ke halaman user ya, ke halaman login form. Nah, untuk halaman administrator ini saya copy dulu yang ini session.php-nya dulu. Copy paste. Nah, kemudian ini saya akan copy juga sama. Oke. Script PHP ya, Nanda script PHP seperti ini. Nah, untuk halaman admin ini ada spesial case ya. Halaman admin ini hanya boleh diakses oleh user type yang bertipe administrator ya. Jadi di sini kita perlu pengecekan lagi. Kita perlu tambahkan pengecekan if $_session user type, tipenya adalah administrator, oke. Ya, jika tipenya adalah administrator, kita cetak ini, oke. Jika tipenya bukan bertipe administrator, maka kita redirect ke halaman user.php. Oke, seperti ini ya. Jadi ini ada penambahan untuk pengecekannya. Apakah user type-nya adalah administrator bukan? Kalau iya, kita cetak ini. Selamat datang. Ya, selamat datang session username. User type Anda adalah, nah ini seharusnya udah pasti administrator, ya kan? Nah, kemudian kalau user type-nya bukan administrator, apa yang kita lakukan? Kita redirect ke halaman user.php, ya. User.php ya ini, di redirect, arahkan. Oke, nah kira-kira seperti ini. Nah, kalau misalkan user nggak login, user belum login, dia langsung akses administrator.php. Jadi nanti redirectnya dua kali ini. Satu, yang pertama redirect ke halaman user dulu. Nah, oke, sorry, ini udah bener ya. Nah, jadi kalau user langsung login ke halaman atau langsung akses ke halaman administrator, berarti langsung arahkan ke sini juga, ya. Langsung diarahkan ke login form.php. Oke, ya. Jadi kira-kira seperti ini untuk session di sini, ya. Nah, sekarang kita akan di sini kan untuk pengecekan saja. Kita akan register sessionnya ini, ya. Kita akan lakukan register session jika loginnya sudah berhasil. Oke. Nah, jadi yang menentukan tentunya di bagian proses login ini, ya. Di bagian proses login. Oke, nah jadi karena ini halaman membutuhkan session, berarti ini tetap sama, kita harus tambahkan session start di sini. Oke, session start, kemudian select on bintang, from user, word username, bla bla bla. Nah ini kita ganti, ini kita nggak pakai count bintang lagi, tapi kita pakai select di apa? Ada dua field. Kita ambil username dan user type-nya, ya. Select username, user type from user, where username-nya adalah user dan password-nya adalah password yang diinput oleh user. Oke. Nah, kalau if $row yang ke 0,
kita cek di sini jika ada nilainya ya. Jadi kita bisa pakai ini aja, if mysql underscore 6 underscore rows dari $query. Ini MySQLi ya, kita pakai MySQLi. Oke, lebih besar dari 0 ya. Jadi ini 6 rows-nya lebih besar dari 0. Artinya apa? Artinya ada yang username-nya dan password-nya sesuai yang diinput oleh user. Dalam artian berarti login berhasil. Oke, nah jika login berhasil, ya, jika login berhasil, ini sekat saja untuk baris ini. Jika login berhasil, letakkan di sini. Ini hapus saja, yang baris ini nggak kita pakai lagi. Nah, jika login berhasil, maka kita ambil datanya. MySQLi fetch array. Masih ingat fungsinya ini untuk apa? Untuk mengambil data dari perintah select ya. Jadi ini kita udah select, kita udah eksekusi juga, ini untuk eksekusi ya. Kemudian di sini kita cek dulu hasil eksekusinya ada data enggak? Berapa banyak barisnya ini ya. Kalau jumlah barisnya lebih besar dari 0, berarti artinya apa? Loginnya berhasil. Nah, karena ada data, kita ambil datanya. Pakai apa? Pakai ini MySQLi fetch array ya. Oke. Nah, ini seharusnya nggak ada parameter lagi sih. Oke. Di sini kita ambil user type-nya ya. Kita register username beserta user type-nya. Cara registernya sama seperti tadi, session, pakai session namanya username sama dengan row yang ke 0. Kenapa yang ke 0? Karena username ini yang ke 0 ya. Username dulu, baru user type, berarti ini yang ke 0, ini yang ke 1 ya. Kolom ke 0, kolom ke 1. Oke. Nah, kemudian kita register lagi session yang ke user type sama row yang ke 1. Oke. Nah, kemudian di sini kita udah register ya. Session username nilainya ini, session user type nilainya ini. Kemudian kita akan redirect user ke halaman masing-masing ya. Kalau user type-nya adalah user, kita redirect ke halaman user. Kalau user type-nya adalah administrator, kita redirect ke halaman administrator. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini kita if lagi session yang user type adalah user. Jika tipe sessionnya untuk yang user type adalah user, maka header session kita redirect ke halaman user.php. Redirect ke halaman administrator.php. Oke, ya, nah, seperti ini. Nah, ini kalau loginnya berhasil kan? Ini kalau yang loginnya berhasil. Kalau login gagal gimana? Nah, kita else kan di sini. Kalau login gagal, kembalikanlah ke halaman login. Berarti header session login.php. Yang ke halaman login ya. Ini kalau loginnya gagal. Oke. Nah, kita akan coba dulu. Ini saya akan reset aja dulu. Passwordnya pun saya lupa nih kemarin apa. Ini MD5 ya. Kita pakai MD5. 12345 ya passwordnya. Oke, go. Oke, juga saya akan edit dulu. MD5. Ini kebalikan 54321. Go.
Oke. Nah, kita coba dulu dari halaman login ya, login form. Oke, ini halaman login. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, submit. Oke, nah di sini sudah berhasil login ya. Selamat datang. Nah, ini ada tulis nama, ya kan? User type-nya juga sudah ada. Ya, user type Anda adalah administrator. Ini ada tanda ini kelebihan nih kayaknya. User type Anda, oh ini kelebihan nih ya, pilih. Oke. Jadi ini kita sudah berada di halaman admin. Kalau kita buka yang user ini juga bisa. Nah, ini yang user tetap bisa ya. Di sini kita bisa buat penanda saja ini ya. Kita bisa buat penanda, contohnya ini info user ya. Ini sebagai penanda saja. Di sini BR. Juga sama untuk yang halaman admin. Info administrator. Ini kita BR slash. Oke. Nah, dia ada dua ya. Oke, kita refresh kembali. Nah, ini halaman user. Kalau kita masuk ke halaman administrator ini juga bisa ya. Sekarang kita coba untuk yang user yang bertipe user ya. Nah, cuma di sini kita nggak bisa logout. Mau cemana ini logoutnya, ya kan? Nah, jadi mau tak mau ya kita harus buat untuk yang logoutnya dulu ya. Jadi untuk logout di sini kita bisa tambah satu buah link ya, echo br slash turun baris dulu hrefnya ke logout.php keluar. Oke, bisa copy, ini juga sama, misalkan paste di sini untuk link logoutnya ya. Ini kita cuma buat link ya. Jadi di sini nanti ada satu link logout ya. Halaman administrator, selamat datang, user type. Kemudian di sini ada link logoutnya. Oke. Jadi kalau diklik nanti akan logout. Oke. Nah, kita buat dulu halamannya, halaman logout.php. Buat file yang baru, file php create. Oke. Nah, untuk logout simple sekali ya. PHP session start seperti biasa ya. Untuk logout gampang sekali, session destroy ya. Seharusnya ini udah cukup sih, session destroy ya. Session start, session destroy, kemudian kita akan arahkan kembali ke halaman login formnya ya. Jadi header location login form.php, tinggal kita save logout.php selesai. Oke. Nah, coba apakah logoutnya berhasil ya. Ini logout. Oke, kita coba akses. Ini kita dalam kondisi sudah logout ya. Kita coba akses apakah halaman adminnya bisa diakses. Nah, rupanya tidak bisa ya kan. User juga nggak bisa diakses lagi karena kita dalam kondisi sudah logout ya. Jadi nah berarti udah berhasil untuk logout. Nah, berikutnya adalah kita pengecekan dulu ya. Ini kalau kondisi kita login ya, kita login pakai user dulu, user yang Andi ya, 54321 login. Nah, ini halaman user ya, halaman user, selamat datang Andi, user type Anda adalah user, logout. Kalau user type yang Andi ini kita paksakan untuk akses halaman administrator, apakah bisa? Kita coba dulu. Nah, tidak bisa rupanya ya kan.
Nah, jadi di sini kita udah cegah dari segi keamanan, kita sudah tambahkan tadi. Jadi kalau dia paksa akses halaman administrator, tetap tidak bisa, di redirect kembali ke halaman user. Ya, nah problemnya sekarang di sini. Kita sekarang posisinya sudah dalam keadaan login, ya kan? Sudah dalam keadaan login. Nah, dalam keadaan login kok masih bisa akses halaman login form ini, ya kan? Seharusnya halaman login form ini tidak boleh untuk diakses kalau dalam keadaan sudah login, ya kan? Nah, ini kita dalam keadaan kan sudah login tadi sepakai user ID. Nah, udah login kok masih bisa tampilin, ya kan? Nah, jadi kita perlu batasi lagi untuk yang file login form.php. Kita cek apakah sudah ada sessionnya. Oke. Jadi kita ke ini dulu, login form.php. Nah, karena membutuhkan session, kita tambahkan di atas session start. Ini gampang sekali, kita tinggal cek, ya. Kita tinggal cek apakah ada sessionnya, ya. If is set, oke. If is set, kita cukup cek session username-nya aja, ya. User type-nya nggak usah sih, ya. Ini kan hanya untuk pengecekan usernya sudah login atau belum. Nah, if is set session, then kurungnya kurang 1. Oke. Nah, jika sudah di set session username, maka kita arahkan saja sesuai dengan yang di sini tadi, ya. Nah, kita ambil yang ini aja, session user type. Nah, ini kita copy aja baris ini. Oke. Nah, paste ke sini. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jika sudah login, ya, jika sudah login, oke, maka kita cek lagi user type-nya user, arahkan ke halaman. User type-nya adalah administrator, arahkan ke halaman administrator. Oke. Nah, kita coba kembali. Nah, berhasil. Ini kita, jadi login formnya itu nggak bisa diakses lagi kalau dalam keadaan kita login. Nah, langsung di redirect, ya. Kalau tipe usernya adalah user, langsung di redirect ke halaman user. Kita coba kalau tipe usernya yang administrator. Oke, ini awal langsung di redirect ke halaman admin. Kita coba akses halaman login form. Sama juga langsung diarahkan ke halaman administrator. Jadi untuk halaman user tetap bisa diakses, ya. Administrator dia boleh akses halaman apapun juga. Oke. Oke. Nah, jadi semulai dari yang ini dulu, login form, ya. Nah, satu persatu baris saya akan jelaskan kembali, ya. Nah, untuk session start fungsinya untuk apa? Nah, setiap halaman yang membutuhkan memakai variabel ini, $_session, maka wajib menggunakan session start. Kalau misalkan kita pakai $_session tapi kita nggak ada baris yang satu ini, session start, apa hasilnya? Ini tidak akan bekerja. Not work, ya, tidak bekerja, not working. Oke. Jadi wajib hukumnya kalau mau menggunakan variabel global session, ya, ini kita namakan sebagai variabel global, ya. Variabel global artinya apa? Variabel tersebut bisa terdeteksi di halaman apapun juga, ya. Sama seperti yang kemarin itu ada variabel global yang bernama post, get, kemudian request, itu juga termasuk variabel global. Oke. Nah, jadi
session ini juga termasuk variabel global, cuma ketika kita mau menggunakannya kita harus pakai ini session start dulu, itu syarat utamanya. Oke. Nah, jadi setelah kita session start, ini kan halaman login form. Login form ini kalau kondisinya berarti adalah ketika user sudah login, maka tidak perlu melakukan proses login lagi. Dalam artian berarti ketika user sudah login, dia akses lagi halaman login. Apakah kita tampilkan? Tentunya tidak. Ya, ketika user sudah login, dia akses lagi halaman login, maka kita arahkan ke halaman user atau ke halaman administrator yang tadi. Ya, nah caranya bagaimana? Kita cek di sini. Jika sudah ada isset, ini fungsinya untuk mengecek apakah variabel tersebut sudah ada. Ya, jika sudah ada session username, jika sudah ada, berarti kalau sudah ada artinya apa? Berarti sudah login. Ya, karena sudah login. Nah, di sini kan kita ada dua halaman ya, satu user, satu lagi administrator. Nah, di sini kita cek dulu. Jika user type-nya adalah user, arahkan ke halaman user.php. Header location ini fungsi untuk redirect, mengarahkan user ke sebuah halaman. Oke. Nah, jika usernya bukan tipenya user, maka arahkan ke halaman administrator. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, untuk halaman proses login ini ada perubahan sedikit. Ya. Ini ada yang bertanya ya. Maksudnya itu proses loginnya hanya cukup dijalankan satu kali, tidak berulang gitu. Ya, betul. Jika usernya dalam keadaan login, dia mau masuk lagi ke login form, ya tentunya tidak perlu lagi. Betul, ya, betul si Wandi. Oke. Nah, jadi login form ini kapan ditampilkan? Ketika user sudah logout, baru boleh tampilkan login formnya. Ya, kalau dalam keadaan usernya sudah login, ya ngapain kita tampilkan lagi? Ya, oke. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk yang halaman proses login, ya. Untuk halaman proses login ini ada perubahan script sedikit, yaitu kita ambil username dan user type-nya. Ya, select username, user type from TPL user yang username-nya sama seperti yang diinput oleh user dan password-nya sama seperti yang diinput oleh user. Oke, di mana username dan user type itu kita ambil dari sini kan, diambil dari dua ini yang diinput oleh user. Oke, ya, ini yang kemarin yang sudah kita pelajari pakai metode POS. Ya, kenapa pakai POS? Lebih aman pakai POS. Ya, karena kalau kita pakai POS berarti datanya tidak akan nampak di bagian URL. Kalau pakai get itu berarti akan nampak di bagian URL. Sedangkan username, password itu isinya sensitif. Kalau kita pakai get nampak nanti di bagian URL. Oke. Nah, kita sudah siapkan perintah SQL. Langkah-langkahnya seperti yang kemarin juga sama. Setelah kita buat perintah SQL, langkah berikutnya adalah eksekusi perintah SQL tersebut. Untuk eksekusi pakai apa? Pakai ini, mysql_query. Ya, koneksinya apa? Perintah SQL-nya apa? Perintah SQL-nya ini. Oke, ini perintah. Oke. Nah, kemudian kita cek dulu jika ada, ya, jika jumlah baris dari perintah ini lebih besar dari 0. Artinya apa ini? Artinya adalah ada username dan password yang sesuai dengan yang diinput oleh user. Nah, berarti artinya apa? Login berhasil. Nah, kalau login berhasil, kita kerjakan baris ini. Di mana baris ini ada baris yang pertama nih. $row adalah MySQL fetch array. Ini fungsinya untuk apa MySQL fetch array? Untuk mengambil data dari database, ya, dari sebuah tabel. Di mana ini yang kita ambil, ya, kita ambil datanya. Oke. Nah, di mana kolom ke-0 itu adalah username, kolom ke-1 itu adalah user type. Oke, kolom ke-0, kolom ke-1 sama seperti yang kemarin, ya. Jadi kemudian kita set session username. Session username nilainya adalah row yang ke-0, berarti username-nya. Oke. Session user type nilainya adalah row yang ke-1, berarti itu adalah user type-nya.
Oke, nah kemudian kita cek kembali jika session user type-nya adalah user, berarti tipe usernya adalah user, maka kita arahkan ke halaman user. Jika bukan, kita arahkan ke halaman administrator. Oke, nah else yang di sini untuk apa? Jika loginnya gagal, jika login gagal, arahkanlah kembali ke halaman login.php. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat di bagian halaman user ini. Nah, halaman user, jadi ini karena kita ada pakai session, berarti di sini harus ada ini dulu, session startnya dulu. Oke, baru di sini kita cek jika ada di set, jika ada session username dan ada session user type, maka kita kerjakan ini, cetak halaman user, ya. Jadi yang ini, nah, halaman user. Oke, kemudian cetak lagi, selamat datang, nama usernya siapa? Nama usernya Chandra di sini. Oke, kemudian cetak lagi, user type Anda adalah tipe usernya apa? Tipe usernya administrator. Oke, kemudian kita tambahkan link untuk logout, ya. Ini link untuk logout, logout.php. Oke, ini linknya, ya. Oke, nah kemudian kalau belum ada session username dan user type-nya tidak ada, apa yang kita kerjakan? Arahkan kembali ke halaman login. Berarti dalam artian nih, user paksa akses halaman user, ya, karena dia paksa akses, ya kita arahkan kembali saja ke halaman login kembali. Oke. Nah, untuk halaman administrator, ya, ini seperti tadi juga session start, cuma bedanya di sini aja. Bedanya ada penambahan di sini, ya. Penambahannya yaitu kita ada pengecekan kalau user type-nya administrator baru boleh akses halaman ini, ya. Tapi kalau user type-nya bukan administrator, kita arahkan ke halaman user, ya. Jadi kalau dia paksa, dia login pakai user type-nya user, paksa akses halaman administrator, kita arahkan balik kembali ke halaman user, ya. Jadi kira-kira sama seperti yang user, cuma ada penambahan untuk pengecekan di sini aja. Oke. Nah, untuk logout, logout simple sekali. Session start, session destroy. Session destroy ini fungsinya untuk menghapus semua session yang sudah kita register tadi. Ya, tadi kan ada 2 session, ya, yaitu ada session username, kemudian ada session user type yang sudah kita register di sini, ya kan? Ini sudah kita register di sini. Nah, session username, ada session user type. Nah, 2 session ini ketika logout kita harus hapus, ya, kita harus hapus. Nah, jadi cara hapusnya bagaimana? Semuanya pakai ini aja, ya. Cukup menggunakan session destroy. Sebenarnya bisa kita pakai satu-satu, ya. Unset, kita bisa pakai cara seperti ini, dollar terus ke session name set, jadi kita mau unset satu-satu sebenarnya bisa, ya, boleh aja kamu mau pakai cara ini pun bisa sebenarnya, ya. Cuman di sini kalau session yang kita register ada, selain ada username, ada user type, ada banyak lagi. Nah, itu nanti repot satu-satu mau unset, ya. Jadi cara cepatnya ya pakai ini aja, session underscore destroy, untuk menghapus semua session yang sudah kita registerkan. Oke, ya, session underscore destroy, ya. Jadi kira-kira seperti inilah untuk melakukan proses login dan proses logout.